الكساري ومن الجاري واجمعنا به في الأطوار وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورجال وسسه في جميع الأسماء والصفات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan, bagi seluruh sekalian alam yang telah menciptakan baginda Nabi Muhammad SAW sebaik-baik makhluk dan menjadi sebab terciptanya seluruh sekalian alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengetuk pintu hati kita untuk senantiasa memuji akan Nabi Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kita untuk duduk di tempat ini, di tempat yang mulia, bersama dengan orang-orang mulia. InsyaAllah ini pertanda bagi kita dan berharap menjadi sebuah kepastian. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia. Amin. Salawat dan salam kita harapkan senantiasa tercurah ke hariban junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW sebagai keluarganya, para sahabatnya, dan mereka yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, yang ulun muliakan dan ulun kagumi sahibul bait Bang Imran. Ulun mengiosirin Bang Imran. Sidin ini mendadak menghabari malam tadi sekitar kurang lebih jam kebetulan ulun malam tadi hendak berangkat sudah mengisi maulid ke Polewali karena Sidin ini sudah nangkanya dan sana. Akhirnya jadi malam tadi ke sana. Kesibukan ulun sebenarnya siang hari ini hanya mempersiapkan kegiatan maulid rutin di majlis kami di Gresik Putih. Beliau meminta, akhirnya beberapa kesibukan sementara waktu ulun tunda. Alhamdulillah, berkah doakan ulun duduk di tempat ini mengambil berkah dari pian-pian seberata. Yang ulun muliakan dan ulun tajimi, para ustadzah, ibu-ibu pengajian majlis maulid Habsyi Al-Hamad. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi pemimpin bidadari di dalam surga. Salawat dan salam kita harapkan tercurah dari junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dari keluarganya, para sahabatnya, dan mereka yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang ahli syahwat. Alhamdulillah. Tak boleh sekali lagi minta ampun maaf hanya datang tadi di rumah. Ulun takuni Bang Imran jam berapa ulun turun? Jam 2:30 gin sadang. Jadi ulun turun 2:30 datang sana. Sekalinya biar akan sudah asapal. Jadi ulun minta ampun maaf kalau datang terlambat. Ini mungkin 5 menit aja ulun ceramah karena sesumat lagi asal. Ya lah. Benar tadi. Iya. Bismillah. Alhamdulillah. Tidaklah seseorang memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintunya. Tidak ada seseorang yang bisa sampai kepada derajat yang paling dekat di sisi Allah kecuali orang-orang melalui pintunya. Tidak ada seseorang yang bisa sampai di martabat arifin kecuali lebih dulu melalui pintunya. Pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sayyidul Wujud Habibina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
innallaha lakal qabla asya'in nuran nabiyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min nurih. Alvin baca di Maulid Habsyi sebelum Mahalul dia. Riwayat daripada Sayyidina siapa? Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qultu bi abi wa ummi akhbirni, demi ayah dan ibuku engkau kabarkan kepadaku apa yang mula-mula Allah jadikan di seluruh sekalian alam ini. Maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah berkehendak menjadikan nur Nabi engkau lebih dulu dari seluruh sekalian alam, dan nur itu Allah jadikan dari zatnya sendiri. Kurang lebih tafsir daripada perkataan hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang firman Allah Ta'ala dalam bentuk hadis qudsi ini. Maknanya luar biasa. Kalau kita tarik dengan hadis qudsi yang selanjutnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq, jika bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad, maka aku tidak menciptakan seluruh sekalian alam. Bayangkan ibu-ibu, ibu menikmati semua kenikmatan yang Allah berikan di atas dunia ini. Dari paras yang cantik, dari tubuh yang molek, dari rumah yang megah, dari mobil yang Masya Allah, tabarakallah, dari makanan yang semua kita nikmati, semuanya tercipta karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jika tidak ada Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan pernah menciptakan seluruh sekalian alam ini, bahkan apapun yang terkandung di dalamnya, termasuk kita ini ada. Maka lalu pertanyaan kita setelah kita mengetahui jika Allah tidak menciptakan seluruh sekalian alam ini kecuali karena adanya Nabi Muhammad, apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Apakah kita sudah memuji baginda Nabi Muhammad dengan hati yang hudur? Apakah kita sudah mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad, maulidnya, orang yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini? Atau kita masih saja memuji Nabi Muhammad dengan hati yang gelisah? Walhasil semuanya. Ketika Syekh Abdul Hasan As-Sajidi bermimpi bertemu Rasulullah SAW, di dalam mimpi beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini? Aku telah menemukan sebuah hadis, Allah akan membalas tiap-tiap orang yang berselawat 1 kali dengan 10 balasan selawat. Apakah ini orang yang berselawat dengan hati yang hudur atau bagaimana ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah kepada Syekh Abdul Hasan Sajidi, Rasulullah SAW berkata, ketahuilah selawat yang Allah balas 10 kali itu hanya bagi orang yang hatinya lalai. Lalu kalau hati orang saja lalai, sambil berjalan baca selawat, sambil memasak sambil berselawat, sambil dalam keadaan apapun memuji akan Nabi Muhammad, maka ia akan mendapatkan balasan 10 kali selawat dari Allah. Yang mana 10 kali selawat itu Masya Allah, 1 dari selawat yang 10 dari Allah untuk kita, 1 aja kita dapat, maka cukuplah bagi kita melebihi dunia dan sisinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya amunnya Allah itu buju-buju memberi pian salawat sekali aja, maka cukuplah sudah dunia dan seisinya. Hatta sampai pian berada di dalam surga, salawat yang Allah temukan pada diri pian itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini orang nang awam, orang nang kada pandai berselawat, hanya sekadar berselawat di bibir. Tapi alhamdulillah, selawat yang kita ucapkan bil lisan, padahal lisan kita kadang-kadang bermaksiat kepada Allah. Kadang-kadang lisan kita lebih sering bergibah, membenci sesama muslim, membuat kadang-kadang lisan kita ini hati-hati orang merasa teriris. Kadang-kadang suami kita, kadang-kadang anak kita, kadang-kadang jiran dan tetangga kita. Akhirnya lisan kita hanya membuahkan sebuah dosa bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Akan tetapi dengan dosa itu Allah tidak memandangnya. Dosa yang begitu banyak pada mata kita, pada telinga kita, pada mulut, tangan, kaki, hatta apa yang ada dalam hati kita, dosa-dosa itu tidak dipandang oleh Allah. Tetapi Allah masih mengizinkan lisan kita bergerak untuk memuji Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Coba bayangkan di kampung ini, Allah tidak memilih pian.
Allah kada hakun memilih dia. Allah lebih memilih mulut-mulut orang, lisan-lisan orang yang suci. Allah lebih memilih hati-hati orang yang bersih. Allah memilih pandangan orang-orang yang suci. Hanya mereka yang pantas berselawat. Lalu apa bagi kita? Nah, sudahkah kita syukuri rasa ini? Sudahkah kita mensyukuri rasa ini sehingga kita masih terus memuji akan baginda Nabi Muhammad? Apa ujar Allah Ta'ala dan hadis qudsi? Man dzakaraka faqad dzakarani. Siapa yang memuji engkau, maka sama halnya memuji akan aku, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Maka ulun akhiri Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Aja kita istirahat semua. Jadi luar keburuan. Namun biar sibuk, namun sibuk atau dalam keadaan di perjalanan mendengar suara azan, maka berniat untuk melaksanakan sholat meskipun berniat, supaya jangan sampai kita termasuk orang menyengaja melalaikan sholat. Inna malu nyatakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam keadaan iman dan ihsan serta kokoh mempererat hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa menjaga syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq." Maka malaikat pada saat itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, untuk apa kau ciptakan alam ini?" Maka Allah menjawab, "Ketahuilah, tidaklah aku menciptakan alam ini kecuali kujadikan sebagai sebaik-baik tempat bagi orang yang mengagungkan Nabi Muhammad." Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga dikatakan dalam hadis qudsi, "Innani ana Allah, la ilaha illa ana." Ujar Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku. Kemudian Allah melanjutkan, "Man, siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, dan siapa yang tidak bersabar atas ujian yang aku berikan, dan siapa yang tidak ridho atas apa yang aku telah tetapkan, maka," aku ujar Allah Ta'ala, "silakan kau keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku." Anak bertuhan manusia berikan. Disuruh Allah Ta'ala amun pian amun kita ni kada bersyukur lawan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita kada sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita ni kada ridho dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka ya Allah, silahkan kau keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain daripada aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dengarkan yang pertama ujar Allah, aku kada menciptakan alam ini kecuali aku jadikan alam ini sebagai tempat, sebaik-baik tempat bagi orang yang mengagungkan Nabi Muhammad. Nah, di hadis qudsi yang kedua, siapa yang kada bersyukur atas nikmatku? Di dalam Quran disebutkan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, atas karuniaku dan rahmatku bergembiralah kalian. Apa? "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku menjadikan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh sekalian. Maka karunia dan rahmat yang paling besar, yang paling agung di dalam dunia ini, bahkan sebelum adanya dunia ini, adalah Sayyidul Wujud Habibina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan bahkan Nabi Muhammad, Nabi kita itu, Bu, kita kada pernah empat mendaftar muha kita nang pas-pasan ini, pernah kasuruh menyurung KTP ulun daftar jadi umat Nabi Muhammad, kada suah. Ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita, begitu kita keluar kita sudah jadi umat Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang mulia, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang mulia itu pastilah berhubungan dengan Nabi Muhammad.
Kelahiran yang mulia, kelahiran yang agung adalah kelahiran Nabi Muhammad. Keadaan alam ini menjadi agung, menjadi mulia karena diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Kita pun menjadi mulia, menjadi makhluk yang mulia karena kita umatnya Nabi Muhammad. Ada sekian ribu nabi dan bahkan jutaan miliaran mungkin daripada umat-umat nabi terdahulu. Tidak ada satupun mereka yang akan masuk ke dalam surga sebelum kita umatnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yang lebih dulu akan membuka pintu surga. Jadi jangan pernah berpikir atau kita terpancing dengan keadaan di luar sana. Yang ada yang sebagian dari mereka mengatakan, untuk apa kita memuji Nabi? Bukankah Nabi sudah selamat? Bukankah kita yang berdoa untuk keselamatan Nabi? Jauh, kita ini tidak ada apa-apanya. Sehingga mereka enggan untuk mengagungkan Nabi dengan memperbanyak membaca salawat. Ketahuilah ibu-ibu, jika kita mengutip lagi hadis qudsi yang selanjutnya, dikatakan, laula Muhammad ma khalaqtul Adam. Bertanya lagi malaikat, ya Allah, untuk apa kau ciptakan Adam? Maka Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan Nabi Adam kecuali aku jadikan datuknya Muhammad sebaik-baik manusia yang memegang nur Muhammad di dalam tulang sucinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam berdiri, urun potong aja kisahnya. Urun kisahkan Nabi Adam mulai diciptakan, kira-kira 7 bulan kada tuntung. Ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam berdiri dan seluruh malaikat pada saat itu berada di belakang Nabi Adam. Nabi Adam bingung, ya Allah, kenapa malaikat ini di belakang, ada di muka? Ujar Allah, ya Adam, mereka semua berdiri di belakangmu bukan mengagungkan engkau, tetapi di belakang tulang sulbimu ada terdapat nur nabiku, nur kasihku Sayyidina Muhammad SAW. Lalu Nabi Adam bertanya, ya Allah, bagaimana keindahan, bagaimana bentuknya? Aku ingin mengetahui, benarkah bahwa di dalam tubuhku terdapat nur kekasih engkau? Maka Nabi Adam meminta, ya Allah, pindahkan nur itu wajahku. Aku ingin menyaksikan apakah benar malaikat itu memandang nur yang ada di sulbiku. Maka Allah memindah nur tadi ke keningnya Nabi Adam. Maka pada saat itu seluruh malaikat berputar dan berdiri menghadap kepada Nabi Adam. Yakin Nabi Adam dengan adanya nur di dalam dirinya. Kemudian Nabi Adam berkata kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat meskipun dia ada di wajahku, tetapi aku tidak bisa memandang wajah nur Muhammad. Maka Allah letakkan kedua kukunya Nabi Adam. Setelah Nabi Adam melihat pancaran nur tadi yang memenuhi seluruh sekalian alam, maka apa kata Nabi Adam? Nabi Adam melihat dan berkata, marhaban, ahlan wa sahlan bikum. Nah, itu yang dikecup rancak orang bila mendengar orang azan berucap apa? Asyhadu anna Muhammadan. Itu dicipta. Itu sejarah Nabi Adam yang memulai mengecup kedua ibu jarinya sebagai bukti cintanya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad SAW. Apa ujar Nabi Muhammad? Anak nabiyan, aku sudah menjadi seorang nabi. Sementara Adam bainal ma wa tin. Sementara Adam masih antara air dan tanah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian jika dilanjutkan hadis qudsi yang selanjutnya, laula Muhammad ma khalaqtul jannah. Jika bukan karena engkau Muhammad, maka aku tidak menciptakan surga. Malaikat terheran-heran bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk apa engkau menciptakan surga? Maka Allah menjawab, aku jadikan surga sebaik-baik tempat bagi orang di akhirat kelak mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi selanjutnya, laula Muhammad. Dengarkan yang terakhir ini yang paling pedih, yang paling sakit dan menyayat hati kita. Laulaka ya Muhammad, laula Muhammad ma khalaqtun nar. Terheran-heran malaikat kemudian bertanya, ya Allah, untuk apa kau ciptakan neraka? Maka Allah menjawab, tidaklah aku menciptakan neraka kecuali seburuk-buruk tempat bagi orang yang enggan mengagungkan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi ampun lisan kita ini masih hakun memuji Nabi, bersyukur. Namun kita mengaji ilmu hakikat, belajar kita ilmu tauhid. Jika kita menarik hadis qudsi yang awal yang belum sampaikan, innallaha qabla al-asya hinuran nabika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min nuri. Telah aku jadikan seluruh sekalian alam ini dari nur kekasihku
Nabi kalian Muhammad, dan nur itu aku jadikan daripada zatku, dari zat Allah. Maka pada hakikatnya seluruh sekalian alam ini tidak akan bergerak, tidak akan diam, kecuali pada hakikatnya Sayyidul Wujud Habibina Muhammad. Pada hakikatnya selain daripada nur Nabi Muhammad, dan nur itu Allah jadikan daripada zatnya, maka seluruh apa yang terjadi di alam ini dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bayangkan bagaimana lisan pian, diri pian ada dipilih oleh Allah untuk memuji Nabi Muhammad. Sudahlah kita ini bersyukur kepada Allah, kemudian memuji akan Nabi Muhammad dengan segala pengagungan yang mulia. Kalau belum belajar, karena orang yang ahli sholawat itu terdapat 4 golongan. Ulun ada niat melajari tapi mengatakan diri ulun. Ada 4 golongan orang yang berselawat. Yang pertama, ada orang yang berselawat dengan lisan mengarangnya selawat asma. Yang kita baca Maulid Habsi, Adia Ulama, yang kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu orang yang berselawat dengan lisan mengarangnya selawat asma. Yang kedua, ada orang berselawat bukan dengan asma semata tetapi dengan sifat. Kayak betul, waktu pian menggawi sesuatu, waktu pian melihat segala sesuatu, pian keingatan akan Nabi Muhammad. Karena dalilnya inna Allah ala qabla asya inuran nabiga. Nah, pian kemana pian berjalan lalu ingat. Nah, ulun minum ini banyu berkat adanya Nabi Muhammad, Allah jadikan banyak. Lalu pian minum membaca bismillah, alhamdulillah, membaca salawat, hanya minum. Itu namanya salawat sifat. Makin membaca wadai, makan apa aja, ingat barakat Nabi Muhammad nah ada nih. Kita melihat baca amin di muka, jangan membaca tapung tawar ditawar. Nah jangan. Baca amin itu ingat barakat Nabi Muhammad. Ini nak muhadu wahakan sudah sebagus-bagus muka. Pun, ini belum catatan dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat sifat ini orang yang mengamalkan ini disebut orang yang pertama. Disebut orang yang apa namanya? Yang pertama tadi selawat asma ini orang yang awam. Yang kedua orang yang hawas pinandu lawan Rasulullah di mana aja. Yang kedua. Yang ketiga selawat afal. Selawat afal itu apa-apa yang tiang gawi menyatakan kesan Nabi Muhammad. Karena ujar Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, beliau berkata, tidaklah satu orang dari umatku tertutup duri kakinya kecuali aku merasakannya. Pian memandai kawan, menggosip, sakit hati orang itu lebih dulu hati Nabi Muhammad sakit. Pian hendak mengucap sesuatu berpikir, amun aku berucapnya sakit hatinya, sakit hati Nabi Muhammad. Amun aku berkelakuan nang kini kayak apa lakiku, amun lakiku sakit hati Nabi Muhammad. Sehingga ini menjadi tolak ukur bagi kita bagaimana kita berakhlak. Jangan sampai kita berkata cinta kepada Nabi Muhammad tetapi mengiris hatinya Nabi Muhammad. Sampai wadah kita terdamar maka tadi ada Allahu Akbar, kita tetap sibuk dengan HP. Sakit ke hati Nabi Muhammad. Haratan sinetron rami apa bahari rami itu ya sakalayangan pagat. Wah, bisa belalut kada denang sembahyang, sakit kata hati Nabi Muhammad. Orang rami tulak bajurut maulid, orang rami tulak maulid habsi, orang rami ayo tulakan tinggi. Waktu maulid, masya Allah di sebelah sana pam di sini kita ada. Waktu tulakan bermajlis berkerubung berataan, rumah benar. Masya Allah, tapi bah di rumah subhanallah hendak berdadai, you can see ketiak kelihatan, rambut ketiaknya kalau dikepang 3, nah berdadai. Ingatakan satu helai rambut pian itu kada penting dilihat orang belum kada, tetapi itu perintah Allah. Diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, kabarkan kepada istri-istri kalian, kabarkan kepada anak-anak perempuan kalian apa yudhina min jalabihinna, suruh tutup seluruh awaknya dari jilbab sampai seluruh tubuhnya. Jadi jangan hanya beralasan nukar sayur lewat, asal apa namanya? Asal ketutup. Pakai handuknya bekahimanan turun. Turun anak-anak rumah tangan dibuka, jangan. Bukan hanya sekadar membuat pian
nang sukan di orang, tapi nang lebih menyakitkan adalah menyakitkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhati-hati di dalam selawat afal ini, lebih mengingat kepada diri Nabi Muhammad. Oh, ulun minum pakai tangan kiri, kira-kira sedih keadaan Nabi Muhammad? Oh, sedih sidin, kenapa? Kita kada mau mati sunnah sidin, membuka tangan kanan, minum tangan kanan, menyendok pakai tangan kanan, makan pakai tangan, memuruk sandal. Semuanya ingat apa yang kulakukan untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah pandang kita hari ini dan Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang pandai membahagiakan hati Nabi Muhammad. Nah, ini selawat nang kada berhuruf, nang kada bersuara. Ini selawat afal. Selawat nang apabila pian menggawi kalkulator, tapi ampun maaflah, kada datang bisi kalkulator malaikat. Andaikan kita ibaratkan kalkulatornya itu ada malaikat tahambur, pacah tahambur, malaikat itu kalau menghitung berapa amalnya. Menang orang awam tadi berselawat dibalas 10 kali oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang berselawat sifat dibalas berapa kali? Lebih banyak. Selawat apa? Berapa kali? Lebih banyak lagi. Yang terakhir, yang keempat, selawat zat. Ini orang yang berselawat melihat kepada dirinya, lain dirinya yang berselawat. Tapi hakikatnya nur sendiri, wujud yang memuji akan dirinya sendiri. Kemudian kadang melihat daripada dirinya, kecuali Allah yang memperbuat segala sesuatu, yang memilih dirinya untuk memuji akan kekasihnya. 4 martabat orang yang berselawat. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang ahli selawat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, mengubah hati kita untuk memperbaiki akhlak zahiriah dan batiniah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, mengampuni dosa orang tua kita, guru-guru kita, kerabat, jiran dan tetangga kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang bisa membawa kita ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, bisa menunaikan ibadah haji, membahaji yang tadi kata ulun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, dan mudah-mudahan wajah kita hari ini dipandang oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memandang wajah kita dengan pandangan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita semua malam hari ini bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini aja ulun